Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Ibu Grace dalam pembelajaran kemasan produk prakarya kelas 10. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon bantu channel Ibu dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa manusia biasanya dinilai dari pakaian ataupun penampilannya ataupun dikenal dengan stylenya ya. Nah, demikian juga manusia itu bisa dipercaya dari omongan atau janjinya. Nah, teman-teman, dari ungkapan tersebut kita juga bisa melihat sama halnya dengan makanan dan minuman. Itu biasanya bisa kita nilai dari produk, dari kemasannya, dari bungkusnya, ataupun dari labelnya. Nah, kita akan sangat tertarik membeli makanan dan minuman ketika kita melihat bungkusnya yang aduhai. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu kemasan dan bagaimana kita bisa melihat kemasan itu yang baik, berikut dengan contoh-contohnya. Nah, menurut kalian kemasan itu apa? Ya. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada kantong plastik. Nah, ini merupakan salah satu contoh kemasan. Ya. Kemasan ini sangat sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut kalian kemasan ini baik atau tidak kita gunakan? Ya, menurut pemerintah sekarang kita disarankan untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik, terutama ketika kita belanja. Maka disarankan untuk membawa keranjang belanjaan dari rumah yang bisa kita pakai terus-menerus berulang. Nah, teman-teman, kemasan merupakan wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan tulisan, label, keterangan lain yang menjelaskan isi ataupun keterangan lainnya dan informasi yang perlu disampaikan kepada konsumen. Ya, jadi kemasan itu ada wadah atau tempat untuk membawa suatu produk atau mengemas suatu produk. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah kemasan itu adalah yang pertama, Ibu bagi menjadi 3. Kita lihat jenis produknya. Apakah untuk makanan? Nah, makanan juga bermacam-macam ya. Apakah dia untuk makanan yang tahan lama atau hanya bisa bertahan dalam beberapa jam. Kemudian ada minuman, apakah memerlukan hanya sebatas kotak minuman saja atau harus menggunakan botol, obat, deterjen, dan lain sebagainya. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pasar yang dituju. Untuk apa? Untuk dapat menentukan harga dari produknya. Nah, yang ketiga, segmen pemakaiannya. Nah, makanan itu produk yang akan dibuat itu kepada siapa akan diberikan, kepada siapa akan dipasarkan, apakah kepada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lain-lain. Maka dengan demikian, ketika kita sudah mengetahui kepada siapa segmen pemakaiannya, kita dapat menentukan jenis kemasannya. Maka jika untuk anak-anak, kita bisa menambahkan gambar karakter kartun, nah dan sebagainya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, fungsi kemasan bagi sebuah produk itu adalah yang pertama untuk menjaga produknya agar tetap bersih. Yang kedua, melindungi produk terhadap kerusakan fisik. Jadi bentuk yang dibuat pertama sekali itu bisa tetap seperti itu bentuknya sampai kepada konsumen. Yang ketiga, memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, dan distribusi. Keempat, untuk membantu penjual mempromosikan barang ataupun produknya. Yang kelima, memudahkan untuk membentuk, mencetak, dan membuang produk. Jadi ketika sudah selesai digunakan, tinggal dibuang saja. Nah, keenam, membedakan sebuah produk di pasar. Jadi supaya bisa melihat, misalkan dari beberapa produk mie instan, kita bisa melihat, oh ini merek yang ini
satu lagi merek yang ini. Oke, yang ketujuh, menampakkan identitas, informasi, dan penampilan yang menarik. Nah, seperti yang Ibu katakan di depan tadi, semakin menarik tampilan dari sebuah kemasan, maka orang akan semakin tertarik untuk membelinya. Nah, itulah fungsi kemasan yang ke-8, menarik minat konsumen. Nah, walaupun kita belum tahu rasanya, tapi ketika kita melihat isinya, pasti kita akan sangat penasaran. Oke. Nah, teman-teman, tujuan dasar dari sebuah kemasan itu didesain adalah untuk menjadi penghubung yang baik antara produk dengan pemakai. Nah, harapannya kemasan itu harus memiliki daya tarik bentuk, bagian luar, dan warnanya sehingga mampu menarik mata pelanggan dan merangsang tindakan yang merangsang untuk membeli. Itu maksudnya ya. Di sini saya ulang kata merangsang. Oke. Nah, kita lihat jenis kemasan berdasarkan struktur isi. Ada 3. Yang pertama, primer. Primer merupakan kemasan yang langsung mewadahi produk. Jadi ini langsung mengenai produk. Contohnya adalah plastik makanan ataupun kapsul obat dan lain sebagainya. Kemudian kemasan yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Jadi kemasan sekunder ini berfungsi untuk melindungi kemasan primer. Dan yang terakhir adalah kemasan tersier, kemasan yang diperlukan untuk penyimpanan, pengiriman, atau identifikasi. Nah, kemasan tersier ini umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan produk. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kaleng di sini, kaleng minuman ini merupakan primer kemasan, sedangkan box atau kotak adalah kemasan sekundernya. Dan yang terakhir adalah kemasan tersier, di mana di sini sudah di pack, sudah rapi, tinggal diangkut ke tujuan. Nah, coba kita lihat makanan ringan yang di sampingnya. Nah, ini sepertinya sosis, Ibu juga kurang tahu. Nah, sosis dalam satuan ini, kita anggap saja ini sosis dalam satuan ini merupakan kemasan primernya, yaitu plastik satuan. Nah, kemudian ada plastik lagi untuk mengumpulkan beberapa sosis yang dalam jumlah satuan, itulah kemasan sekunder. Dan box atau kotak untuk pengiriman ini disebut dengan kemasan tersier. Bagaimana anak-anak Ibu paham ya? Oke. Nah, sekarang siapakah dari kalian yang bisa menyebutkan apakah kemasan primer, sekunder, dan tersier dari teh celup berikut ini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kita saling share ya. Terima kasih. Oke teman-teman. Nah, pada kemasan itu memiliki sebuah produk yang dikenal dengan label produk. Nah, di label itu akan dijelaskan informasi tentang produknya. Nah, maka label itu berupa selembar kertas, piring plastik, kain, logam, atau bahan lain yang ditempelkan pada wadah atau produk yang di atasnya tertulis atau dicetak informasi atau simbol tentang produk atau barang. Ya, jadi supaya apa labelnya dibuat? Supaya kita tahu apa mereknya, apa bahan dasar pembuatannya, kapan kadaluarsa, apakah dia sudah izin BPOM, halal ataupun belum. Nah, teman-teman, label pada kemasan biasanya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan bakunya, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas seperti yang Ibu katakan tadi sebelumnya ya. Nah, fungsi label yang pertama itu untuk mengidentifikasi produk, yang kedua menentukan kelas dari produk, yang ketiga itu menggambarkan komposisi, dan yang terakhir adalah menggambarkan cara penggunaannya. Jadi ketika kita membeli sebuah mie instan contohnya,
di situ dia akan menerangkan bagaimana cara memasak mie instan yang baik. Nah, demikian juga produk yang lainnya. Misalkan kita membeli obat, maka di situ akan dijelaskan berapa banyak takaran yang bisa kita minum satu hari dan kapan-kapan saja kita bisa meminumnya. Itu contohnya. Nah, jenis label itu ada 4 berdasarkan fungsinya. Yang pertama, label produk, yaitu berisi informasi mengenai produk. Label merek itu berarti adanya nama merek yang diletakkan pada kemasan produk. Contoh kita lihat pada gambar sebelah kiri, ini ada mereknya Brownies Chips Smile. Oke. Nah, kemudian label tingkat ini untuk mengidentifikasi mutu produk. Biasanya berisi angka, huruf, atau metode lain. Nah, coba kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Manakah label tingkatnya? Iya, neto 150 gram. Nah, kalau kalian membeli baju, biasanya ada ukurannya M, L, XL, dan 2XL, dan triple XL, dan seterusnya. Kalau membeli sepatu, biasanya dengan angka 25, 37, 38, 39, 40, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Oke, nah label yang terakhir adalah label deskriptif. Label deskriptif ini menggambarkan isi, ciri-ciri, dan pemakaian produk. Nah, di sini tidak terlihat pada gambar, mungkin ada di label yang di belakangnya. Jadi kita lihat contohnya pada label yang selanjutnya. Oke, kita pasti mengenali makanan mie instan ini ya. Iya, makanan kesukaan orang Indonesia. Mari kita lihat. Nah, di sini bisa kita perhatikan label produk, labelnya tadi, label mereknya adalah, ya nggak usah kita sebutkan namanya, bisa kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Kemudian label tingkatnya, di sini ada 70 gram. Nah, label deskriptif tadi dijelaskan, kita kembali ke slide, menggambarkan isi, ciri-ciri, dan pemakaian produk. Nah, apa isi dari kemasan ini? Nah, kita bisa lihat komposisi, ada tepung terigu, minyak sayur, tepung ini. Nah, bumbu-bumbunya. Nah, dan selanjutnya. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Nah, di sini sudah telah dilengkapkan dan ditulis di situ, jangan diterima bila segel rusak. Nah, ini sangat jelas ya. Nah, untuk label, nah berisi isi, ciri-ciri, dan pemakaian produk. Untuk label produknya berisi informasi mengenai produk. Mari kita cari apa informasinya. Nah, bisa kita lihat di sini ada informasi nilai gizi, berapa total energi, berapa lemak, nampak kelihatan ya teman-teman ya, ada pada tabel. Oke. Nah, kita juga bisa mencari logo halal, ada di sini. Kemudian cari izin BPOM dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam kategori label produk. Oke teman-teman, sekali lagi ibu ulangi, label merek biasanya merek dari produknya. Label tingkat biasanya berisi angka, huruf, dan metode lain. Label deskriptif itu isinya, ciri-ciri, dan pemakaian produknya, bagaimana cara memakai produknya. Sedangkan label produknya berisi informasi, ya informasi nilai gizi, informasi halal, legalitas, SNI, halal, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.